Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, bahkan membukakan pikiran dan wawasan kita untuk berpikir secara benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh channel Membuka Islam. Mari saudara kita perhatikan dulu pembukaan dari video yang diunggah oleh channel Membuka Islam. Mari kita langsung saja kita perhatikan videonya. Dari ayat-ayat yang akan kami kutip dari surat-surat Paulus, ini yang membuat pikiran manusia itu jadi error. Kenapa bisa demikian? Ya karena itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi juga tidak lepas dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dari zaman gak enak sampai zaman terakhir saja sekalian, sampai kiamat itu tidak akan pernah selesai, karena yaitu pikiran dierorkan tentang ketuhanan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam videonya channel Membuka Islam ini membahas tentang surat-surat Paulus yang katanya membuat pikiran manusia menjadi error. Nah saudara, ini perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua orang mempunyai pikiran yang error ketika membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang juga merupakan surat-surat Paulus. Hanya orang yang tidak mengerti kebenaran yang berpikir error. Oleh sebab itu orang yang gak ngerti kebenaran pasti dierorkan oleh surat-surat Paulus. Nah saudara, mari kita langsung saja ke pembahasan di dalam video yang diunggah oleh channel Membuka Islam. Mari langsung saja kita perhatikan ayat yang dikutip oleh video ini. Kita perhatikan videonya. Jadi ayat-ayat yang membuat pikiran orang atau manusia itu error ya. Bukan untuk Kristen saja ini, dipahami dulu. Bukan untuk Kristen saja, tapi secara umum kalau dipahami. Jadi saya juga tidak berpihak pada Islam ya, bukan. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia saja. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Biar mudah dipahami, berarti di ayat ini ada dua oknum ya. Ada dua, yaitu Allah atau Bapa dan Tuhan atau Yesus Kristus. Berarti ada dua. Satu Allah Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus. Berarti dua. Tidak mungkin satu. Bahasanya itu jelas itu, kalimatnya itu. Kalau satu ya itu mungkin bahasa alien atau apa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam video yang diunggah oleh channel Membuka Islam, beliau membahas tentang 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan fokus di ayat yang ke-6 saja. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 dituliskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah.
Mengapa saudara? Karena dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 bagian awal di situ menuliskan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Namun kalau saudara memperhatikan lebih lanjut di dalam ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, di situ juga dituliskan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan, menjadi perenungan bagi kita bersama, pertanyaannya adalah, apakah Bapa itu adalah Tuhan atau bukan? Kalau Bapa itu Tuhan, bukankah ada dua Tuhan? Dan ayat ini menjadi salah untuk ditafsirkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Kristen yang mempercayai Allah Tritunggal, itu tidak menjadi persoalan, itu tidak menjadi masalah, sekalipun Yesus juga adalah Allah. Mengapa saudara? Ingat baik-baik, Bapa dan Yesus memiliki satu hakikat, maka hanya tetap satu Allah saja. Nah, bagi orang percaya ini tidak menjadi persoalan karena kita percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah, karena Bapa dan Yesus adalah satu hakikat. Jadi ingat ya saudara, tetap bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi ada satu Allah, bukan dua Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lanjut di dalam kitab Roma yang diunggah oleh channel Membuka Islam ini. Mari kita langsung saja perhatikan videonya. Lalu ke Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Di dalam kalimat Allah yang satu itu adalah Tuhan. Allah itu kan Bapa, Tuhan itu kan Yesus Kristus, tapi di sini dikatakan satu, tidak dibagi dua seperti tadi. Hanya satu Allah yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Di sini Allah yang satu itu adalah Tuhan loh. Lalu di mana ini Yesus? Yesus itu Tuhan itu di mana ini? Lagi halan-halan begitu. Hanya satu Allah saja, berarti Allah bukan Tuhan. Dengan hanya satu Tuhan saja, berarti Tuhan bukan Allah. Jangan meremehkan kata-kata hanya satu ya. Itu yang memisahkan menjadi dua oknum. Ada Allah sendiri, ada Tuhan sendiri. Tapi di sini Allah adalah Tuhan. Tadi ada dua karena satu-satu, sekarang cuma satu. Yang satu kemana ini? Dua ayat ditemukan, ini sudah membuat pikiran orang jadi error. Bagi orang Indonesia yang membacanya, ini bikin error ini. Apalagi orang-orang yang meyakininya. Berarti orang-orang ini orang, ups, nggak jadi. Di sini Yesus sebagai Tuhan tidak ada ya, tidak ada. Yang ada cuman Allah yang sebagai Tuhan. Selanjutnya ke Roma 15 ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini nambah-nambah error ini. Error pikiran manusia, pikiran orang ini. Kenapa? Ya, kita baca ya. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu disebut Allah dan juga Yesus Kristus disebut Bapa. Itu disebut juga Tuhan. Nah, ya bingung. Yang jelaskan saja juga bingung ini. Kalau sesuai dengan kaidahnya bahasa Indonesia ya, jika dikaitkan dengan dua ayat yang tadi, jadi bingung. Kalau nggak dikaitkan ya berarti memang Yesus Kristus itu adalah Allah dan juga Bapa. Kalau, sekali lagi ya, kalau Yesus Kristus itu adalah Allah dan Bapa, itu berarti kembali lagi seperti tadi. Kalau tadi kan Allah itu adalah Tuhan, lalu Yesusnya kemana? Kalau ini Yesus disebut Allah dan Bapa, lalu ini Allah dan Bapa yang satu itu tadi kemana? Ini mau pakar teologis atau logis-logis yang lain lah, biar simpel.
Ya sulit juga mau menjelaskan kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesianya itu. Kenapa sulit? Karena sudah terkunci sama kata-kata hanya satu itu. Hanya satu Allah, hanya satu Tuhan, itu udah terkunci di situ. Kecuali kalau bilangnya begini, gak usah banyak tanya, imani saja. Nah itu beda lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam video ini juga membahas kitab Roma, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12, dan juga kitab Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Nah, kita dapat melihat dari penjelasan channel Membuka Islam ini, sebenarnya sama saja saudara intinya. Intinya adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi ingat, bukan ada dua Allah, tapi satu hakikat, maka hanya tetap satu Allah saja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal penting yang perlu kita ingat baik-baik, ketika kita menafsirkan Alkitab, kita pertama kali kita harus mengerti dulu siapa itu Yesus, dan siapa itu Bapa, dan siapa itu Roh Kudus. Kalau kita tidak mengerti itu dulu, maka jelas kita akan salah menafsirkan Alkitab. Bagaimana kita mau mengerti firman Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa yang berfirman dan siapa yang disembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagi orang yang mau menafsirkan Alkitab, kenali dulu Tuhannya, mengerti dulu siapa itu Tuhan Yesus, belajar dulu siapa itu Allah Bapa, siapa itu Tuhan Yesus, dan siapa channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita bukan menjadi orang